Saudara pendengar di segenap penjuru tanah air, selamat bergabung dengan Lumen Indonesia. Lumen Indonesia siap melayani Anda setiap hari. Saudara terkasih, marilah kita bersatu dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang tidak berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Allah Sang Maha Rahim mengasihi dan menerima sebagaimana adanya kita. Allah Bapa kita di surga senantiasa bersedia menolong, menghibur dalam menghadapi segala permasalahan hidup sehari-hari. Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Kasih kepada Musuh. Yang berdasarkan pada Injil Lukas bab 6 ayat 27 dan 28. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apakah itu bisa dan mungkin? Itulah reaksi pertama yang muncul dalam sharing kelompok yang muncul dari seorang ibu dalam rekoleksi paguyuban Marriage and Encounter atau ME. Lalu ada seorang bapak muda menampil, katanya harus bisa sebab Tuhan Yesus menghendaki kita untuk mengasihi semua orang. Seorang ibu yang lain lagi berkata, apa iya harus segitunya? Berbuat baik kepada orang yang membenci kita? Memberkati orang yang mengutuk kita? Mendoakan orang yang mencaci kita? Hai bro, yang benar saja. Dinamika sharing kelompok itu semakin menghangat. Namun, sangat memberikan pencerahan bahwa mengasihi musuh yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus kepada kita bukanlah persoalan gampang dan mudah. Betul? Tuhan Yesus memulai firman-Nya dengan berkata, kepada kamu yang mendengarkan aku. Artinya, kita memasang telinga kita untuk firman-Nya dan menyediakan hati untuk mencerap sabdanya. Tuhan Yesus menghendaki kita tidak hanya mengasihi orang yang kita anggap saudara kita, sepaham dengan pikiran kita, orang yang mengasihi kita, dan mereka yang telah berbuat baik kepada kita. Tuhan mau kita berbeda dengan cara pikir dunia ini. Kita harus bisa mengasihi musuh kita. Saudara-saudari terkasih, sangat benar apa yang menjadi percakapan orang-orang dalam rekoleksi tadi. Tuhan Yesus menghendaki kita yang mendengarkan Dia untuk bertindak lebih dari seharusnya. Fakta dalam kehidupan kita ini
Kita tidak suka pada orang yang membenci kita. Kita marah kepada orang yang mengutuk kita. Kita berontak pada mereka yang mencaci kita. Apakah itu bukan sesuatu yang manusiawi? Namun, Tuhan Yesus mau kita mendengarkan Dia. Mendengarkan untuk sesuatu yang dikehendaki. Dan bukan sesuatu yang kita rasakan atau kita pikirkan. Tuhan Yesus mau kita bisa mengasihi semua orang. Apa lebihnya kamu kalau kamu hanya mengasihi orang yang berbuat baik kepadamu? Orang berdosa melakukan itu. Orang yang tidak mengenal Tuhan juga mengasihi orang yang berbuat kepada mereka. Kamu harus beda. Kamu harus seperti Bapamu yang di surga. Bapa yang murah hati. Saudara-saudari terkasih, mengapa Tuhan Yesus berkata seperti ini? Bahwa kita harus mengasihi orang membenci, mengutuk, dan memusuhi kita. Secara manusiawi kita menyadari bahwa apa yang diminta Yesus itu bukanlah niatan yang ada dalam hati kita. Lebih mudah menjauhi orang yang mengecewakan kita daripada berbuat baik kepada mereka. Singkat kata, tuntutan Tuhan Yesus ini adalah sebuah tantangan dan pekerjaan yang akan menguji kesetiaan kita kepadanya. Para pendengar Yesus ini adalah orang-orang yang menjadi percaya karena pewartaan para rasul, yaitu mereka yang hidup bersama Yesus dan mengalami secara langsung kehidupan Yesus. Mereka mendengar bagaimana Yesus mengajarkan kepada mereka untuk mengampuni orang yang berdosa kepada mereka. Bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Tuhan Yesus mengampuni orang berdosa yang datang kepadanya. Puncaknya, mereka mendengarkan firman kasih-Nya dari atas salib dalam doanya kepada Bapaknya yang ada di surga. Katanya, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Lukas bab 23 ayat 34. Apakah kita sudah pernah mendengarkan firman Tuhan Yesus ini? Tuhan Yesus tidak hanya meminta dan menuntut kita untuk mengasihi orang yang memusuhi kita, orang yang mengutuk kita, orang yang mencaci kita, tetapi Dia sudah memberikan contoh untuk kita yang dipilihnya untuk mendengarkan Dia. Saudara-saudari terkasih, bagaimana sikapmu sekarang? Kalau Tuhan Yesus meminta kita untuk mengasihi orang yang jahat kepada kita dan tidak melakukan pembalasan kepadanya, bukankah hari ini Tuhan Yesus berkata, "Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah pipimu yang lain." Artinya apa? Supaya kita tetap tenang dan tidak terpancing untuk melakukan pembalasan, sebab pembalasan itu adalah hakku. Firman Tuhan. Roma bab 12 ayat 19
dan Keluaran bab 20 ayat 13 sampai 15. Menarik untuk jadi perhatian kita bahwa Tuhan Yesus memerintahkan hukum kasih yang harus ditegakkan oleh para pengikutnya dengan mencontoh apa yang telah diteladankannya dan apa yang dikehendaki oleh Bapaknya. Sabdanya, hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Menjadi pengikut Yesus berarti menjadi pribadi-pribadi yang melihat contoh baik dan benar yang telah diteladankan olehnya. Santo Paus Yohanes Paulus II sudah meneladan Yesus. Beliau mengampuni Ali Akca Mehmet yang berusaha membunuhnya. Kita masih bisa menemukan teladan sempurna para pengikut Yesus sampai hari ini. Inilah ajakan, tuntutan, dan tantangan bagi kita untuk mengasihi semua orang seperti Bapa dan seperti yang Yesus telah perbuat semasa hidupnya. Saudara terkasih, marilah kita masuk dalam saat hening sejenak untuk meresapkan renungan yang baru saja kita dengar bersama dalam kehidupan iman kita masing-masing. Apakah aku mau berusaha mengasihi mereka yang memusuhi aku seperti Yesus? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, kami ini lemah dan mudah marah. Bantulah kami untuk memiliki hati Bapa yang murah hati. Mampukanlah kami melaksanakan perintah Yesus Putramu untuk juga mengasihi orang yang memusuhi kamu. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan penuh kasih dan sukacita, Lumen Indonesia mengundang saudara-saudara seiman di segenap penjuru tanah air. Sekiranya ada tanggapan ataupun saran, kirimkan surat Anda ke Lumen Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai berjumpa lagi dengan Lumen Indonesia pada waktu dan gelombang yang sama esok hari.